Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya akan membagikan resep roti super empuk mudah. Ini tanpa oven, tanpa mixer, tanpa cetakan juga. Roti kukus super empuk dan lembut. Saya yakin teman-teman pasti suka dengan taburan keju yang sangat enak. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silakan simak dan tonton videonya sampai selesai. Tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung kita ke bahan-bahan dan cara buatnya ya. Di langkah pertama, teman-teman sediakan 50 ml air hambar, cenderung hangat atau hangat-hangat kuku. Kita akan buat biangnya dengan mencampurkan 1 sendok ragi dan 1 sendok gula pasir. Kemudian kita diamkan dan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Di mangkok lain kita sediakan 300 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Lalu masukkan 3 sendok gula pasir. Setelah itu baru masukkan 1 butir telur utuh. Untuk selanjutnya masukkan 1 bungkus susu kental manis. Lalu sejumput garam. Dan jangan lupa tambahkan pasta pandan secukupnya ya. Lalu kita masukkan air biang yang telah kita buat tadi. Kemudian campurkan kembali airnya. Tambahkan kembali kurang lebih sekitar 80 ml. Dimasukkan secara bertahap saja sambil diaduk-aduk adonan rotinya. Setelah itu kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dibersihkan. Uleni sampai tercampur merata adonan rotinya. Jika sudah setengah tercampur seperti ini, lalu masukkan margarin kurang lebih 30-35 gram ya. Selanjutnya kita uleni kembali sampai margarinnya tercampur merata dengan adonan. Kita uleni kurang lebih selama 1 menit saja di dalam mangkok. Untuk selanjutnya lebih maksimalnya saya akan pindahkan ke atas alas dan akan saya uleni kembali. Taburi alasnya dengan taburan tepung terigu sedikit-sedikit. Gerakannya seperti kita mencuci baju seperti ini. Beberapa kali ya teman-teman, dilipat, digulung dan digilas. Kemudian setelah itu dirapikan, letakkan di dalam wadah. Kurang lebih 30 menit kita istirahatkan dan tutup. Setelah 30 menit kemudian ini adonan sudah mengembang. Kita kempeskan lagi udara yang ada di dalam adonannya. Kita letakkan kembali di atas alas seperti ini. Kita kempeskan lagi. Kemudian rapikan lagi. Pipihkan lalu kita bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya membaginya menjadi kurang lebih 15 bagian. Atau sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Seperti biasa kita bulat-bulatkan seperti ini. Kurang lebih 10 menit saja, tutup dengan plastik, istirahatkan. Nah, setelah 10 menit kemudian kita akan bentuk satu persatu. Sebelumnya sediakan daun yang dibentuk bulat seperti ini, kurang lebih diameternya 10-12 cm. Cetak dengan menggunakan piring atau mangkok. Letakkan adonan di tengah-tengah daun seperti ini, di atas daun. Kemudian kita lebarkan dengan menggunakan rolling pin mengikuti bentuk daunnya seperti ini. Nah, jika sudah, kita tusuk-tusuk menggunakan garpu ya. Ini ditusuk-tusuk supaya nanti ketika rotinya kita kukus,
tidak terlalu menggelembung ya teman-teman. Nah ini dia. Kemudian lakukan kembali seperti tahap tadi. Olesi sebelumnya dengan minyak goreng atau margarin daunnya, kita letakkan adonannya di atas daun seperti ini, kita lebarkan mengikuti bentuk daunnya seperti ini dengan menggunakan rolling atau pipa kecil. Jika sudah selesai, kemudian baru kita ambil garpu dan kita tusuk-tusuk ke bagian permukaan rotinya sampai menembus daunnya, supaya nanti ketika dikukus ini gampang matangnya. Lakukan seperti itu sampai dengan selesai ya teman-teman. Nah jika sudah selesai, kemudian satu persatu ini permukaan rotinya akan saya olesi dengan margarin di atasnya. Olesi semua permukaan rotinya dengan margarin sampai dengan selesai. Untuk selanjutnya kita tumpuk seperti ini dan kita istirahatkan kurang lebih 30 menit sebelum kita kukus ya. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita akan buat buttercream homemade dengan 200 gram mentega putih dan 200 gram gula halus. Kemudian masukkan 1-2 saset susu kental manis. Lalu ini di mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 2-3 menit atau sampai benar-benar halus menjadi buttercream homemade. Atau teman-teman jika tidak mau repot membuat buttercream homemade, boleh gunakan buttercream yang sudah jadi ya. Tapi ini menurut saya lebih ekonomis juga dan lebih mudah cara buatnya. Untuk sementara buttercreamnya kita sisihkan dulu. Kita kembali lagi ke adonan, ini sudah sedikit mengembang. Untuk selanjutnya panaskan kukusan dengan api sedang. Selanjutnya masukkan adonan rotinya yang telah dialasi dengan daun tadi. Ini sekitar 3-4 tumpuk. Kemudian ditutup dan biarkan sampai matang. Jika teman-teman menggunakan tutup kaca yang datar, dilapisi dengan kain ya, tapi ini tidak menetes ke tengah karena seperti yang dilihat airnya menetes ke pinggir karena ini tutupnya cembung ya. Untuk selanjutnya, jika sudah matang rotinya, ini kurang lebih sekitar 15-17 menit. Cuma sebentar saja karena ini tipis. Kemudian kita angkat rotinya, jika sudah matang, pindahkan ke dalam wadah. Lakukan seperti tadi, ulang kembali. Jika masih ada rotinya, kita kukus sampai dengan selesai. Jika teman-teman mau cepat matang, ini mungkin hanya sekitar 3 lembar per kukusannya. Atau jika mau cepat, boleh 5 ya. Tapi itu mungkin durasinya lebih lama lagi. Jika sudah selesai, sama seperti tadi, kita angkat satu per satu lembarnya. Nah ini dia hasil kukusannya, jadi terlihat banyak seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita ambil dari adonan rotinya, daunnya kita simpan di atas loyang seperti ini. Selanjutnya ambil buttercream yang telah kita buat tadi, oleskan ke bagian atasnya. Per 1 lembar demi 1 lembarnya kita olesi menggunakan pisau atau spatula seperti ini. Mau tebal atau tipis sesuaikan dengan selera masing-masing untuk buttercreamnya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai.
dikasih olesan buttercream ya. Kemudian kita kasih taburan keju di atasnya. Saya menggunakan keju pro cheese atau keju cheddar. Kita taburi bagian atasnya sampai merata. Nah, jika sudah, taburi kembali dengan meses warna atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Jika tidak suka boleh diganti dengan yang lain atau dengan seres coklat. Untuk selanjutnya kita tumpukan saling bertumpang tindih seperti ini, kurang lebih 5 lembar. Kemudian kita lipatkan kembali seperti ini. Jika sudah sejajar seperti ini, lipatkan sampai merekat. Untuk selanjutnya kita gulung dari ujung seperti ini. Sebelumnya olesi dulu dengan buttercream ya, supaya lebih rekat lagi. Kemudian baru dilipat seperti ini. Untuk caranya teman-teman lihat saja di video untuk caranya. Mudah banget, digulung seperti ini sampai membentuk kelopak bunga. Lalu rekatkan. Saya menggunakan tusuk gigi untuk merekatkannya seperti ini ya. Ulang kembali seperti tadi, kita tumpuk. Jika sudah dikasih buttercream dan meses coklat, meses warna maksudnya, kemudian kita gulung dari ujung seperti ini. Lalu kita rekatkan dengan tangan seperti ini supaya makin rekat. Seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Cantik banget. Untuk selanjutnya tambahkan kembali buttercreamnya. Isi bagian yang kosong di kelopak-kelopaknya seperti ini. Selain tampilannya akan lebih cantik, ini rasa juga akan lebih enak ya. Lakukan sampai dengan selesai. Nah, jika sudah selesai, teman-teman boleh taburi kembali dengan seres warna seperti ini. Dan jangan lupa juga taburi kembali dengan keju parut di bagian atasnya supaya makin enak dan terlihat tampilannya sangat cantik ya. Nah, ini dia hasil akhirnya seperti ini. Terlihat sangat menggoda banget dengan tampilannya, warnanya. Ini enak banget disajikan bersama keluarga tercinta atau ada acara khusus bareng teman. Boleh teman-teman gunakan resep ini. Oh ya teman-teman, hampir kelupaan ya. Ini jika kita mau memakannya, kita jangan lupa tadi untuk mendekatkannya saya menggunakan tusuk gigi. Kita copot-copot dulu ya semuanya. Kemudian kita ambil perhelainya, kita belah seperti ini. Sangat terlihat enak banget, empuk banget. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, cara buat roti kukus. Super mudah banget, lembut banget, dengan tampilan yang unik dan cantik banget. Buat teman-teman yang tertarik dengan resep ini, silakan dicoba. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silakan like, share, komen, subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.